Pemirsa, seorang supir minibus di Ambon, Maluku dianiaya sejumlah oknum polisi diduga dari Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso, Ambon, Maluku. Dari rekaman kamera warga, terlihat seorang oknum anggota polisi yang tengah mengatur lalu lintas di pertigaan antara Jalan Samratulangi dan Jalan Amsangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Maluku, bersikap arogan kepada seorang sopir minibus. Terlihat sopir dan oknum polisi tersebut sempat terlibat adu mulut yang membuat emosi oknum anggota polisi lainnya. Akibat peristiwa tersebut, korban membuat laporan ke polisi dan melakukan visum serta perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Maluku. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas laporan korban, 3 oknum anggota polisi tersebut yakni Bribka EW, Aibda JT, dan Bribda SD ditahan di Rutan Khusus Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease atas kasus dugaan penganiayaan. Saya Komisaris Besar Polisi Driano Andri Ibrahim SIK MH, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Saya sangat menyayangkan kejadian ini terjadi dan juga dalam kesempatan ini kami memohon maaf kepada keluarga korban atas nama Bapak Rizal Serang beserta keluarga besarnya, dan dalam hal ini juga kami sampaikan bahwasannya sudah ada tindak lanjut dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Dalam hal ini kami segera melakukan tindakan, yaitu mengamankan ketiga oknum anggota yang melakukan kesalahan, langsung memeriksa dan juga langsung menempatkan di tempat khusus, yaitu di sel di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Kini kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 oknum polisi saat mengatur arus lalu lintas yang sedang macet ditangani oleh Polda Ambon, Maluku. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 3 oknum polisi di Ambon, Maluku ini menganiaya seseorang, dan juga untuk mengetahui kronologis peristiwa tersebut kami sudah bersama dengan Rizal selaku sopir truk tersebut. Selamat pagi Pak Rizal. Ya. Selamat pagi Pak Rizal. Ya. Baik Pak Rizal, ini pada saat itu Bapak tahu kondisi jalan sedang macet atau seperti apa? Silakan Pak. Polisi macet, memang ada jalur, ada lalu lintas memang agak sedikit padat pada saat itu. Kemudian arahan dari pihak kepolisian pada saat itu seperti apa Pak? Ya, arahannya itu yang pertama kita dari jalur Ambon Plaza, Jalan Samratulangi itu dialih ke Jalan Diponegoro atau Ponegoro, arah-arah ke Masjid Al-Fatah. Namun ada penerobosan salah satu mobil, sehingga saya memprotes atau memberikan masukan kepada oknum kepolisian yang mengatur lalu lintas pada saat itu. Dalam hal ini Pak Bribda Edi Wali, dengan bahasa jangan nepotisme dan implikasi persoalan rekayasa jalur ini. Itu Bu. Baik Pak Rizal, apakah Bapak mengikuti arahan dari oknum petugas pada saat itu Pak? Iya. Sempat saya sampaikan dengan bahasa jangan implikasi dan nepotisme. Kemudian beliau sempat juga mengintimidasi saya. Namun saya dengan hati besar saya bilang ya udah, kalau gitu saya nanti balik putar aja untuk balik jalur ya, untuk tidak menerobos itu. Nah, sehingga pada saat itu langsung, karena dengan kondisi arogansi ini oknum kepolisian ini, itu langsung sikap arogansinya langsung
menganiaya saya di situ pada saat itu. Baik, Saya ditarik, kemudian tiba-tiba langsung saya dibanting itu. baik. Pak Rizal, ini kami juga ingin tahu apakah jika benar ini Bapak mengikuti arahan petugas, kemudian mengapa oknum polisi tersebut masih marah, Pak Rizal? Ya, halo, iya. Iya, baik. Pak Rizal, ini Iya, memang jika pada benar saat itu Bapak mengikuti memang- arahan petugas, mengapa oknum polisi tersebut ini kemudian masih marah, Pak Rizal? Iya, marah karena saya memprotes karena ada anak militer. Saya sudah agak lupa dengan plat nomornya. Saya memprotes tersebut dibiarkan, ada pembiaran untuk melintasi jalur kemacetan padat. Lalu saya tidak, kenapa? Karena jalur saya bukan ke arah pelabuhan, jalur saya ke Pelindo. Lalu sikap ada perempasan, saya ditarik di di kendaraan keluar, kemudian tiba-tiba saya Baik. Pak Rizal, ini juga kami ingin tahu menurut Bapak, apakah sikap Bapak pada saat itu sudah benar, Pak Rizal? Iya, memang kalau saya pribadi dan melihat mengacu pada prinsip saya benar sebenarnya, karena posisinya saya akan memberikan masukan, karena saya sampaikan juga dengan bahasa jangan nepotisme, kemudian harus betul-betul terapan aturan, jangan tumpang tindih gitu, pilih-pilih kasih. Di depan saya dibiarkan untuk melintas, tapi saya tidak, karena kan saya bukan jalur ke pelabuhan, saya jalur ke Pelindo, gitu Bu. Baik, Pak Rizal, ini kemudian harapan untuk pihak kepolisian seperti apa, Pak, atas kejadian ini? Harapan saya yang pertama, saya secara pribadi muak ya dengan sikap oknum kepolisian yang memang sifatnya tindakannya sangat arogansi, tidak humanis kepada masyarakat, sehingga kami juga, saya selaku korban dalam hal ini masyarakat, kader GP Ansor sangat menyayangkan sikap pribadi oknum kepolisian yang mencoreng nama baik institusi kepolisian. Baik, Dan saya berharap bahwa dalam proses ini, karena prinsipnya saya sudah melimpahkan semua persoalan ini ke pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Proses Baik, hukumnya tetap Pak Rizal. saya secara pribadi, saya korban, saya akan baik. ya. Pak Rizal, ini kami ingin tahu mengenai kondisi Bapak saat ini. Kemarin kan sudah diberikan perawatan dari rumah sakit, kemudian saat ini seperti apa kondisinya, Pak? Ya, pasca itu sebenarnya saya sempat pingsan ya Bu, karena dibanting dengan spontan. Saya tidak tahu oknum membanting saya, karena pada saat itu saya kan membelakangi, lagi berdiskusi sama si oknum yang berinisial AW. Pada saat dibanting saya dipingsan dan mengalami ada sedikit Baik. kemudian kalau saya ngomong. Baik, Pak Rizal. Baik, Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi dan semoga cepat lekas sembuh. Pak Rizal, terima kasih.